Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Majelis GKJ Bekasi mengucapkan selamat mengikuti ibadah Rabu Abu sekaligus pembukaan masa raya Paskah GKJ Bekasi tahun 2021 yang dilaksanakan secara streaming melalui channel YouTube GKJ Bekasi. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita bersama-sama memasuki saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita merendahkan hati kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah Rabu Abu malam hari ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Kartini Astuti MSI. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Berjalan dalam beratnya perjuangan iman, mengarungi luas dan dahsyatnya badai kehidupan, jatuh bangun dalam bermacam-macam ujian, kadang tersesat arah dalam kebingungan serta kegentaran, tertatih-tatih kaki melangkah meraih kemenangan. Berjuang berat, bergumulan dalam persoalan kehidupan, mencampakkan satu persatu beban, melepaskan berbagai kuatnya ikatan. Sering banyak hal terjadi tak dapat dimengerti,
namun tidak membuat perjuangan berhenti. Percaya bahwa pengharapannya adalah pasti, bahwa di dalam Dia semuanya jadi berarti. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dan ke lembah-lembah. Pertolonganku adalah dari Allah yang dalam Yesus turun ke dalam dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Mari kita nyanyikan Kaulah Harapan. Bertahan dalam pergumulan. Di suatu daerah di Australia, ketika musim panen tiba, maka para petani kentang berkumpul di suatu tempat. Mereka memisahkan kentang-kentang yang baik yang besar-besar, dipisahkan dari kentang lain yang kecil dan kurang baik, untuk kemudian dikirim ke pasar untuk dijual. Tapi ada satu petani yang berbeda dengan teman yang lainnya. Dia tidak memisahkan kentang itu, tetapi langsung saja dimasukkan ke dalam truk untuk dibawa ke pasar. Tapi dengan sengaja, dia memilih untuk melewati jalan yang rusak atau yang berbatu-batu. Tapi rupanya cara unik ini justru mampu memisahkan kentang yang baik dan besar dari yang kecil dan kurang bagus. Ketika truk melewati jalan rusak dan berbatu,
maka kentang yang kecil dan kurang baik akan turun ke bawah, dan yang besar dan baik akan berada di atas. Kadang Tuhan memakai kehidupan yang sulit, penderitaan dan kesusahan untuk menyatakan kuasa-Nya di atas orang yang sungguh-sungguh beriman serta orang yang sungguh mengandalkan Tuhan. Jalan yang berbatu-batu itu bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa kesulitan ekonomi, masalah keluarga, masalah penyakit, pergumulan hidup, atau bisa juga masalah dalam pelayanan yang seringkali malah bikin putus asa. Melalui semuanya itu, apakah kita akan seperti kentang yang besar yang justru muncul ke permukaan, mampu mengatasi semuanya dengan tetap berpegang pada janji Tuhan, atau malah seperti kentang kecil yang tenggelam ke bawah ke dalam persoalan hidup kita? Marilah kita merenung sejenak. Mari kita dengarkan janji Allah dari Ulangan 7 ayatnya yang ke-9. Ulangan 7 ayatnya yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Menanggapi firman Tuhan, mari bersama kita nyanyikan lagu Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku,
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan sabda Allah dan mari terlebih kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, bersama kami menyatukan hati pada kesempatan malam hari ini. Tuhan datang menghadap Engkau dalam keheningan diri, kesadaran akan dosa pelanggaran hidup kami, betapa kami fana ya Allah. Dan saat kami terus untuk maju menerima kemenangan dari Engkau, dengan rendah hati kami mengakui dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan bersama kami ingin mendengarkan sabda-Mu, urapi setiap kami yang hadir dan saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang tolong kami. Engkau mampukan kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan sabda-Mu dengan baik, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Allah. Biarlah Engkau layakkan dan mampukan kami untuk menyampaikan firman-Mu. Wibawa surgawi-Mu kiranya turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan kita malam ini diambil dari 2 Korintus 5 ayatnya ke-20 sampai 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-20 sampai 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurnian hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam.
Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan semua yang saat ini boleh ibadah di rumah masing-masing? Memasuki masa raya Paskah dengan perayaan Rabu Abu pada saat ini, saudara-saudara, tema yang diberikan kepada kita adalah berjuang untuk bertahan. Berjuang untuk bertahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di masa-masa pandemi ini, saya sering mendengar ungkapan dari jemaat maupun orang-orang yang saya temui mengatakan bahwa bisa bertahan hidup saja perlu perjuangan. Atau orang yang juga mengatakan bisa makan saja sudah puji Tuhan. Saudara, pernyataan ini mau mengatakan kepada kita betapa kondisi yang kita hadapi benar-benar sedang dalam keadaan yang sulit. Mungkin biasanya kita bisa melakukan banyak hal dengan apa yang Tuhan berikan melalui berkat-berkat yang kita terima. Namun masa-masa sekarang semua harus dikendalikan. Atau di dalam usaha kita sebelum pandemi mungkin sangat maju pesat, tetapi saat ini harus berhenti. Hidup seolah mengalami penurunan yang drastis. Atau saya bilang mungkin masa-masa ini bagaikan kita berada di dalam kondisi yang paling bawah, titik nadir yang paling bawah di masa sekarang ini. Di antara kita tentunya banyak juga yang mengalami hal yang seperti itu. Saudara-saudara, hal ini juga dialami oleh Rasul Paulus saat ia mengerjakan pelayanannya. Untuk jemaat di Korintus dia menuliskan suratnya yang kita baca tadi kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang keempat, saudara-saudara. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saudara-saudara, sudah sebagai di sini dikatakan kita adalah pelayan Allah, hidupnya di dalam kesabaran, harus sabar, menahan penderitaan, kesesakan, kesukaran. Nah, ini mau diceritakan oleh Rasul Paulus bahwa hal itulah yang ia alami saat ia melayani Tuhan. Pelayan menahan penuh dengan kesabaran apapun yang sedang dia alami, yaitu penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Bahkan sampai ayat yang ke-10, saudara-saudara yang terkasih, di situ semua menceritakan tentang apa yang Rasul Paulus alami. Bagaimana pelayan-pelayan Tuhan mengalami hal yang tidak mereka inginkan. Bahkan di situ dikatakan di dalam menanggung dera, dalam penjara, kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati.
Saudara-saudara, ungkapan atau kata-kata Rasul Paulus menunjukkan kengerian menurut saya ya, kengerian hidup yang luar biasa. Bagaimana seseorang bertahan dalam penderitaan, dihajar habis-habisan, rasanya mau mati tapi nggak mati gitu loh. Itu yang dialami. Harus sabar menanggung semuanya ini. Nah, saudara-saudara, mungkin kita juga mengalami hal yang sama di masa pandemi ini. Orang harus bertahan dalam kesabaran. Orang harus berjuang luar biasa di dalam menjalani kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mengalami hal yang serupa dengan Rasul Paulus, kita adalah hamba Allah yang hidup dalam kesukaran, penderitaan, cercaan. Saudara-saudara, maukah kita bertahan untuk tetap berjuang, tetap menjalani kehidupan ini dengan kesabaran yang luar biasa? Walaupun dalam berbagai sisi, saudara-saudara, banyak hal yang membuat kita untuk katakan menyerah sajalah, menyerah gitu ya. Rasa-rasanya udah gak kuat lagi begitu. Nah, kata-kata yang dipakai Rasul Paulus, kalau kita mungkin yang mengalami gitu, rasanya udah kayaknya gak kuat lagi gitu. Bagaimana mungkin dia dihormati tapi dihina, diumpat juga dipuji, dianggap sebagai penipu tapi dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati tapi tidak mati. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan pertanyaannya bagi kita, mengapa Rasul Paulus bertahan? Mengapa Rasul Paulus tetap memperjuangkan pelayanannya di dalam nama Yesus Kristus saat ia mengalami hal yang tidak ia inginkan dalam hidupnya? Saudara-saudara, apa yang membuat Rasul Paulus bisa bertahan, bisa berjuang? Yang pertama, dia melihat apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus yang tidak berdosa dibuat berdosa oleh kita. Pantaskah Yesus yang tidak berdosa tetapi harus menderita, tetapi harus disalibkan? Hukuman yang tidak semestinya ia terima. Hukuman mati yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang percaya. Saudara, itulah kasih Kristus yang besar yang dirasakan oleh Rasul Paulus dalam dirinya. Dituliskan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Rasul Paulus katakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesadaran Rasul Paulus bahwa begitu besar cintanya Yesus terhadap orang yang berdosa, di mana kesucian Yesus dijadikan berdosa karena manusia berdosa. Itu yang dia alami. Sehingga Rasul Paulus dalam kondisi apapun, dia nggak mau menyerah, dia bertahan, dia berjuang, dia tetap mengabarkan tentang Yesus dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, kenapa sih Rasul Paulus mau bertahan dan berjuang? Karena dia tidak ingin menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah diberikan Allah kepadanya. Ia tidak ingin membuat Allah dijadikan berdosa lagi oleh kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kerinduan, bagaimana keinginan Rasul Paulus tidak ingin menjadikan Yesus berdosa, tidak ingin melukai, tidak ingin mendukakan hati Allah, tidak ingin menyia-nyiakan karunia, tidak ingin menyia-nyiakan kasih yang sudah Allah berikan kepada manusia.
Itu yang kedua. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sehingga di dalam ayatnya yang pertama tadi, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Itu yang kedua. Jadi bagaimana Rasul Paulus berjuang untuk itu? Tidak pengen menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah kita terima dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang kedua, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal yang disampaikan Rasul Paulus kepada kita semua, itu membuat dia berjuang untuk bertahan dalam pelayanannya. Hari ini, saat kita menghadapi berbagai pergumulan hidup di masa-masa pandemi yang semakin sulit ini, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita sudah merasa jenuh rasanya. Anak-anak yang sekolah juga sudah merasa jenuh karena di rumah terus. Atau kita juga sudah merasa jenuh karena rasa-rasanya harus menggunakan protokol terus, rasanya sudah jenuh begitu ya. Nah, hari ini saudara-saudara, di masa di mana kita memasuki masa Paskah, kita diajak menyadari akan keterbatasan kita, namun Rasul Paulus mengajak, ayo tetap berjuang, ayo tetap bertahan walaupun ada di dalam masa-masa sulit sekalipun. Kalaupun kita ada di titik nadir yang paling bawah, tetapi ayo berjuang untuk bertahan. Caranya apa? Hitung berkatnya Tuhan. Ya, Tuhan itu baik, saudara. Sudah memberikan luar biasa berkat bagi kita. Bukankah kalau kita sudah sampai pada sekarang ini, hari ini, kita sampai di tempat ini, itu adalah karunia Tuhan, tuntunan Tuhan yang luar biasa, berkatnya Tuhan, dan apa yang sudah dilakukan Allah kepada kita. Kita sudah diangkat oleh Tuhan loh saudara. Diangkat dari dosa, dari lumpuran dosa untuk menjadi anaknya. Di mana Yesus yang suci dijadikan berdosa karena keberdosaan kita. Akankah kita menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Allah berikan kepada kita? Akankah kita menjual Tuhan hanya karena hal-hal yang menggiurkan hidup kita? Akankah kita meninggalkan Tuhan saat kehidupan kita sedang berada dalam titik yang paling bawah? Dan kita diajak, saudara-saudara terkasih, bagaimana hari ini, di masa-masa pandemi ini, sekarang waktu perkenannya Tuhan. Allah kita jumpai di dalam berbagai peristiwa hidup kita. Bagaimana kita menjumpai orang-orang di sekitar kita, disitulah Allah hadir. Disitulah perkenannya Allah yang sanggup dan mau kita jumpai dalam berbagai peristiwa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ajak mari kita memasuki masa Paskah di tahun 2021 ini dalam kondisi yang khusus, dalam tantangan yang tidak semakin ringan tapi semakin berat. Tapi percayalah, kekuatan yang diberikan Allah memampukan kita untuk berjuang dan bertahan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan senantiasa menolong kita, dan Tuhan yang akan memampukan kita. Karena Allah sudah terlebih dulu mengasihi kita. Karena Allah telah mengangkat kita, mari jangan sia-siakan kasih Tuhan, dan biarlah ketika Tuhan berkenan untuk kita panggil, panggillah menghadap Dia dalam sukacita yang Allah berikan kepada kita. Amin. Saat teduh untuk kita.
Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita memujikan pujian Ku Tak Akan Menyerah. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita disadarkan akan keberdosaan dan kefanaan manusia. Rabu Abu membawa kita untuk masuk di dalam rencana, dalam karya Allah dan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesadaran akan kefanaan dan keberdosaan kita membawa kepada kita untuk melihat betapa besar kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga hari ini saudara-saudara yang terkasih, dengan peneraan abu yang akan kita pakaikan, kita diajak untuk masuk dalam pertobatan pribadi, bahwa sesungguhnya kita adalah fana, kita adalah debu yang akan juga kembali kepada debu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kejadian pasal 3 ayat 19b katakan, sebab engkau debu
dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan inilah yang akan kita lakukan. Meniti diri memasuki keselamatan, kemenangan di dalam Tuhan yang telah mati untuk kita, untuk memerdekakan kita dengan mengakui keberdosaan kita. Saudara-saudara, marilah bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Bila ku renung dosaku. Kita nyanyikan bait yang pertama. Tuhan, kami hina, kami berdosa, dan kami terus ingin meniti kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dengan kesadaran diri di hadapan-Mu, kami bertobat ya Tuhan. Kami debu dan akan kembali kepada debu. Kembali kita nyanyikan bait yang kedua.
Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menghadap Allah dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, bersama kami menyatukan hati, datang kepadamu, mensyukuri untuk hari ini. Engkau memberikan kesempatan bagi kami, perkenanan Tuhan, untuk kami boleh datang mengakui akan kefanaan, keberdosaan hamba-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu ya Allah datang menghadap Engkau. Dan kami percaya darah Tuhan Yesus Kristus telah menyucikan, menguduskannya. Sehingga hari ini Tuhan, kami memulai meniti hari pemberian Tuhan untuk menuju pada kemenangan yang Allah berikan bagi kami di masa Paskah ini. Ya Allah, saat ini kami membawa segala pergumulan-pergumulan hidup kami ya Tuhan. Di saat pergumulan kami, di saat hidup kami sedang mengalami kesulitan, bahkan di saat kami merasa berada pada titik yang paling bawah ya Tuhan dalam kehidupan kami, di mana segala sesuatunya susah untuk kami wujudkan dalam hidup kami. Namun Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, memampukan kami untuk terus berjuang di dalam kondisi-kondisi yang kami alami ya Tuhan. Terkhusus kami membawa saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam sakit mereka, mereka yang di rumah maupun yang di rumah sakit, mereka yang terkena COVID, yang masih isolasi maupun mereka yang sudah sembuh. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka supaya mereka terus berjuang, bertahan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang dari Engkau. Saudara kami yang mengalami pergumulan dalam ekonomi, saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam berbagai-bagai kesehatan mereka, dan juga berbagai-bagai pergumulan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, dan apapun yang sedang mereka alami. Tuhan, kami mau percayakan saudara-saudara kami ya Tuhan, biarlah sungguh kekuatan datang dari Engkau, sehingga kami terus berjuang, terus melihat kebaikan Tuhan, terus melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk tidak menyia-nyiakan kebaikan Tuhan, dan biarlah kami terus menemui Engkau, karena masa-masa sekarang ini Tuhan adalah masa perkenan Tuhan. Ya Allah kami yang di surga, Allah kami yang kudus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam belajar mereka. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berduka cita, saudara kami yang mengalami banyak tantangan-tantangan hidup, menyesuaikan apa yang harus kami lakukan dengan kondisi sekarang ini Tuhan. Tolong ya Allah, supaya kami terus berjuang dan bertahan dalam kehidupan kami, di mana Allah senantiasa menolong kami. Gereja kami GKJ Bekasi, kiranya Engkau berkati di dalam kami memberikan pelayanan, di mana kami mengerjakan panggilan hidup kami ya Tuhan. Juga kami bawa Indonesia dalam pergumulan Indonesia ya Tuhan. Bencana terjadi di mana-mana ya Tuhan. Dan sungguh kami melihat betapa Engkau hadir melalui berbagai-bagai bencana itu. Dan ajari kami mengulurkan tangan kami ya Tuhan. Ajari kami untuk berempati dan bersimpati ya Allah. Dan juga kami berdoa untuk pemerintah di dalam penanganan COVID ini. Kiranya Engkau berkati. Dan kami sebagai warga, biarlah sungguh kami juga memberikan diri, mendukung di dalam proses program untuk penanganan COVID ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang sedang kami alami saat ini, kami mau taruh Tuhan, dan kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kami untuk terus kuat berjuang dan bertahan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita menilik hati kita, hidup kita sampai saat ini, kita telah menerima berkat Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saat ini kita boleh mempersembahkan apa yang sudah berlimpah di dalam kehidupan kita melalui persembahan ini ya. Sebelumnya saya akan membacakan nats pengantar persembahan yang diambil dari Roma 11 ayatnya yang ke-6. Roma 11 ayatnya yang ke-6 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mempersembahkan persembahan yang terbaik melalui persembahan yang ada di kiris, dan kita mengiringinya dengan lagu dari PKJ 147 baitnya yang pertama dan ketiga. Di sini aku bawa. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami mempersembahkan persembahan yang terbaik ya Bapa, yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Inilah ya Bapa hati kami, inilah rasa syukur kami, inilah ketaatan hati kami kepadamu ya Bapa. Kiranya Kau berkati persembahan ini, juga kami yang mengelolanya agar berguna bagi kemanusiaan. Kami percaya Bapa, Engkau akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami. Dan semua ini hanya kami mohon, seperti juga Engkau yang sudah mengajarkan kepada kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, jatuhlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Bila kami hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah, belajar dari Rasul Paulus yang dalam pelayanannya mengalami banyak pergumulan tetapi tetap terus bertahan. Begitu juga kita menjalani laku kehidupan kita, tentu tak lepas dari pergumulan juga. Tapi belajar dari Rasul Paulus juga yang dikuatkan sampai akhir hidupnya, maka kita pun juga akan dikuatkan sampai akhir hidup kita, karena kita tahu bahwa Allah menyertai kita dan Roh Kudus-Nya sudah tinggal di dalam hati kita. Mari kita melangkah terus dalam perjuangan iman kita, sambil juga kita mengingat dengan nyanyian lagu dari NKB 49, baitnya yang pertama dan ketiga, Tuhan yang pegang. Aku tahu
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita, kita melanjutkan kehidupan kita untuk terus berjuang dan bertahan di dalam Tuhan. Mari bersama arahkanlah hati, pikiran, dan rohmu kepada Tuhan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Taat setia yang bulat.